Bab 2539. Sosok perempuan. Lagi pula, tempat ini terletak di lautan yang tak berujung. Kultivator biasa tidak bisa datang kemari, dan kultivator tingkat tinggi tidak menyukai hal semacam ini. Tidak ada kultivator yang mau melakukan bisnis dengan kerugian menghadang di depan mereka. Memutar tulang besi dan tubuh emas, Reiki menyerap aura sumber energi di batu giok ungu. Erikin menemukan bahwa meskipun tekstur batu giok ungu ini rata-rata, dia masih memiliki beberapa sumber energi. Setelah itu, Erikin tidak tinggal di tambang, tetapi langsung terbang keluar dari pulau terpencil dan menyelam ke laut dalam. Menghadapi penyusup, monster iblis di sekitarnya meraung tanpa henti, membuatnya langsung menjadi waspada. Erikin tidak berbicara omong kosong, langsung membiarkan merah sakti menghela nafas. Faktanya, monster iblis memiliki kultivasi rata-rata, mereka dapat membunuh mereka dengan tembakan mereka sendiri. Namun, Reiki yang berfluktuasi dan bau darah yang disebabkan oleh pertempuran dapat menarik monster iblis, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Benar saja, binatang sakti memancarkan sedikit kemarahan, monster iblis segera gemetar ketakutan. Mata mereka penuh kengerian, membuat mereka segera menyebar ke sekeliling. Dengan cara ini, dia berada di dasar laut, meninggalkan area tenang yang luas untuk Erikin. Jatuh di dasar laut, Erikin langsung memanggil Sky Eater. Mata dewa dan mata gelap ditujukan pada nafas dan seni yang sia-sia, tidak dapat menembus semuanya, tetapi dengan hal kecil ini di sana, tidak sulit untuk menemukan sesuatu untuk diri sendiri. Sky Eater memiliki gigi yang tajam dan dapat menembus segala sesuatu di dunia dan menggerogoti lumpur dan pasir di dasar laut. Tentu saja ini bukan masalah. Instruksi yang diberikan kepada mereka oleh Erikin adalah untuk berhenti ketika mereka menggigit benda keras. Meskipun Sky Eater tidak terlalu cerdas, perintah sederhana seperti itu tentu bisa diterima dengan baik oleh mereka. Selanjutnya, ratusan ribu Sky Eater tersebar di dasar laut. Seperti pita hitam yang tak terhitung jumlahnya, itu menyebar ke segala arah dengan Erikin sebagai pusatnya. Sky Eater hanya berjarak setengah meter, dan area yang dicakup olehnya setelah menyebar tidak terbayangkan. Selama ada tambang roh giok ungu di dekatnya, Sky Eater pasti bisa menemukannya. Selama waktu ini, Erikin tidak terburu-buru, duduk di dasar laut, terus berlatih pertempuran tubuh. Setelah kira-kira beberapa waktu berlalu, Erikin merasakan bahwa Sky Eater telah berhenti menggerogoti ke bawah. Tapi dia tidak bergerak, hanya terus menunggu. Perlahan-lahan, di sekitar Sky Eater yang awalnya berhenti bergerak, semakin banyak Sky Eater lainnya yang juga berhenti bergerak. Daerah itu semakin lama semakin besar, meliputi radius 2 mil. Hal ini menunjukkan bahwa biji roh tidak bersifat individual, tetapi saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Sepertinya urat nadi tambang roh telah ditemukan. Hati Erikin tergerak sedikit dan terbang ke arah itu. Memanggil Sky Eater, pedang Kintong seperti naga bumi, berputar dan menggali ke bawah. Di laut dalam, laut seakan panik, lubang besar muncul di bawah dasar laut. Erikin jatuh ke dalamnya, tatapannya melihat sekeliling, matanya penuh dengan batu roh giok ungu yang bersinar dengan cahaya Reiki. Benar saja, ada urat mineral paralel. Dia mengambil sepotong batu giok ungu dan mengamati bahwa itu berkualitas tinggi tanpa banyak kotoran yang menyelimutinya. Kilatan kegembiraan melintas di matanya, Erikin mulai menyerapnya secara langsung. Sumber energi dari urat mineral batu roh dapat diserap oleh diri sendiri, berapa banyak lubang ilahi keenam ini dapat diaktifkan. Terlebih lagi, mungkin ada lebih banyak urat mineral yang tersebar di sekitarnya. Dalam beberapa hari ke depan, Erikin selalu berputar-putar di wilayah laut ini, menyerap dan mencari berbagai urat mineral yang bisa dia ambil.
Apa yang membuat Erikin bersemangat adalah bahwa 2 hari kemudian, dia menemukan tambang batu roh ungu besar yang berada beberapa ratus mil jauhnya dari pulau. Vena ini terletak sangat dalam di bawah laut. Tanpa merah sakti untuk mengusir monster iblis, akan sulit menemukan benda tajam seperti Sky Eater. Oleh karena itu, Erikin tidak menggali sama sekali, melainkan mengebor lubang sebesar 1 orang dan langsung masuk ke dalam tambang roh. Terbang sepanjang jalan, menyerap semua hal yang dilewatinya. Tulang besi dan tubuh emas terus meningkat, dan para dewa terus menyala. Setelah 2 hari lagi, Erikin berjalan di sepanjang tepi Vena, melewati bagian tengah, dan secara bertahap mencapai tepi di sisi lain. Setelah menyempurnakan semua tambang batu giok ungu, lubang ilahi Erikin terbuka lagi, mencapai 6. Namun, Erikin juga secara bertahap menemukan bahwa keputusan tubuh emas tulang besi telah mencapai hambatan tertentu dalam kultivasinya. Setelah menyerap batu roh yang sama, energi sumber yang dapat diserap ke dalam tubuh jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Tampaknya meskipun teknik ini tampaknya dapat terus-menerus menyerapnya, tetapi itu masih tidak dapat meningkatkan kekuatan pendinginan tubuh kultivator tanpa batas. Ini juga normal, tulang-tulang besi dan tubuh-tubuh emas ditentukan, bagaimanapun juga, mereka tidak termasuk dalam 500 tubuh pertempuran Dharmakaya. Jika dapat diserap terus-menerus dalam biji roh dan diperkuat terus-menerus, maka teknik ini akan cukup kuat untuk menjaga dari langit. Setelah menyerap urat mineral, dia juga merasakan bahwa formula ajaib telah mencapai periode kemacetan. Erikin merasa tidak sadarkan diri di dalam hatinya. Ini juga saatnya untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke kapal spiritual. Dia masih di tambang roh di mana dia berada sekarang. Namun, Erikin merasakan aura sekelilingnya. Dia seharusnya bergerak maju lagi, posisinya saat ini bahkan dekat dengan laut. Bebatuan dan tanah di sekitarnya juga terlihat jelas. Tidak ada air laut yang dituangkan, menunjukkan bahwa ujung Vena yang lain seharusnya terhubung ke pulau kecil. Tidak peduli seberapa banyak, dia bisa menentukan posisi dengan bergegas langsung ke atas. Tidak ada pulau besar di dekatnya. Erikin tidak peduli tentang apapun, pedang Kingtong terbang dan terus berputar di depannya, seperti bor yang tajam. Erikin mengikuti di belakang, membalik dengan cepat. Pada saat ini, malam mengalir seperti air. Di sebuah pulau kecil terpencil, ada danau sejernih cermin di tengahnya. Kabut masih tertinggal di atas danau. Danau itu dipenuhi dengan udara hangat, yang ternyata merupakan mata air panas yang langka. Pada saat ini, di danau yang hangat ini, seorang wanita dengan rambut hitam seperti air terjun sedang berendam di dalamnya. Dia memiliki penampilan yang indah dan cantik. Dia tampaknya berusia awal 20-an. Cahaya bulan bersinar, menyinari wajahnya, jatuh pada kulitnya yang putih. Di bawah cahaya terang, membuatnya terlihat seperti peri yang keluar dari dalam air. Pada saat ini, wanita itu menutup matanya. Bulu matanya yang panjang menggantung di kelopak matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dunia ini sunyi, pulau-pulau kecil, danau, dan keindahan seperti gulungan dalam buku. Sraa. Namun, suara teredam memecah ketenangan di sini dalam sekejap. Bumi bergetar untuk sementara waktu yang mampu mengguncang burung yang tak terhitung jumlahnya. Wanita ini juga tiba-tiba mengangkat alisnya, ekspresi di wajahnya sedikit berubah, matanya terbuka, dia tiba-tiba berkedip. Saat wanita itu terbang, pakaiannya tampak seperti kupu-kupu yang beterbangan, dia memakainya lagi dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuh wanita itu bersinar dengan cahaya ilusi, dengan pakaian pria, dia langsung menyamar sebagai pria tampan. Pada saat yang sama, di bawah danau yang tenang ini, tiba-tiba ada gelombang yang bergejolak. Sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari danau dan melompat ke udara.
Ternyata itu adalah pulau kecil dengan sumber air panas. Erikin menghela napas dalam, melihat dunia luar lagi, suasana hatinya sedikit santai. Kalian kultivasi iblis ternyata sampai mengejar kemari. Tapi saat berikutnya, dia merasakan tatapan pahit jatuh padanya. Bersambung.